Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafiz, NIM D1011201058 yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek konstruksi. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas apa-apa saja tahapan yang harus dilakukan dalam membangun sebuah proyek. Sekarang kita akan membahas apa saja tugas, kewajiban, dan hal yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek agar proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita masuk tugas dan kewajiban dari seorang manajer proyek. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara cepat atau dini. Yang kedua, melakukan koordinasi ke dalam tim, proyek, manajemen, dan sebagainya, dan koordinasi keluar. Yang ketiga, menyiapkan rencana kerja operasi proyek dan dibantu oleh semua koordinator, meliputi aspek teknis, waktu administrasi, dan keuangan. Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai rencana. Yang kelima, mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis, yaitu laporan kemajuan proyek. Yang keenam, mengontrol dan menangani proyek yang diberikan. Proyek harus selesai sesuai dengan budget, spesifikasi, dan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketujuh, proyek yang ditangani harus mempunyai return yang nyata terhadap organisasi, mematuhi setiap kebijakan yang telah diberikan oleh organisasi tersebut. Sekarang kita akan membahas apa saja hal yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek konstruksi. Seorang manajer proyek memiliki peran yang vital dalam mengelola proyek di mana dibutuhkan kompetensi khusus agar dapat berjalan secara efektif. Seorang manajer konstruksi akan berhadapan dengan manajemen prioritas baik dari segi kegiatan ataupun dari segi hubungan. Demikian juga ketika terjadi suatu konflik di dalamnya yang harus diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya proyek. Karena itu dibutuhkan stamina yang kuat, manajemen emosi yang baik, dan kejernihan dalam berpikir secara mendalam dan cemerlang untuk menemukan solusi terbaik dari alternatif solusi yang ditawarkan oleh tim proyek. Nah, berikut adalah hal-hal apa saja yang harus dikuasai oleh seorang manajer proyek konstruksi. Yang pertama itu adalah budgeting and cost skills, yaitu kemampuan dalam hal membuat anggaran biaya proyek. Dengan demikian, manajer proyek dituntut untuk memiliki pengetahuan dalam hal analisis biaya proyek, analisis kelayakan investasi agar keuangan proyek dapat berjalan optimal sesuai dengan keinginan si penyedia dana. Yang kedua yaitu time management skills, yaitu perencanaan proyek membutuhkan kemampuan untuk menjadwalkan proyek. Di sini, manajer proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu secara baik agar proyek dapat selesai tepat waktu seperti yang diharapkan. Yang ketiga ada technical skills, yaitu kemampuan teknis melingkupi pengetahuan dan pengalaman dalam hal proyek itu sendiri. Dan yang keempat adalah leadership skills, yaitu apa yang dilakukan oleh manajer proyek menandakan bagaimana seharusnya orang lain atau timnya bekerja. Dengan ini, manajer proyek dapat mempengaruhi bagaimana orang lain dapat bertindak dan bereaksi terhadap isu-isu proyek. Ada 6 aspek dalam leadership skill dalam manajemen proyek. Yang pertama itu adalah urgensi, prioritas, pemecahan masalah, standar kinerja, etika, dan kerjasama. Yang kelima ada resource management dan human relationship skills, yaitu kemampuan untuk membangun jaringan sosial dengan orang-orang yang terlibat dalam proyek, seperti para stakeholder. Seorang manajer proyek yang efektif harus mampu untuk menempatkan diri dalam memberikan keterbukaan dan persahabatan dengan pihak lain, salah satunya dengan pihak pendengar yang baik. Yang keenam adalah communication skills, yaitu kemampuan dalam hal komunikasi dan memberi penjelasan dalam menjalankan proyek agar para pekerjanya itu dapat paham dan
dapat bekerja dengan baik. Yang keenam ada negotiating skills, yaitu kemampuan bernegosiasi untuk memperoleh simpati dan dukungan dari manajemen yang di atas. Dan yang terakhir adalah marketing, contracting, customer relationship skills, yaitu kemampuan untuk memasarkan hasil proyeknya. Baiklah, itulah materi yang telah saya sampaikan mengenai tugas, kewajiban, dan hal yang harus dikuasai atau dimiliki seorang manajer proyek secara singkat, dan semoga teman-teman dapat memahaminya dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau materinya ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.